Oh iya, sebelumnya mungkin minggu lalu saya sempat sampaikan mengenai jadwal yang saya mungkin kemungkinan kendala banyak tidak hadir secara offline. Saya sudah sampaikan ke Pak Yusef ya. Jadi saya sudah sampaikan ke Pak Yusef, tapi beliau masih mencari solusi apakah ada dosen lain yang bisa mengganti saya untuk secara offline gitu ya. Tapi sementara belum ada penggantinya, jadi saya masih diminta untuk mengajar meskipun saya mungkin baru bisanya secara online gitu ya. Jadi memang saya sudah sampaikan sejak minggu lalu pada saat saya bicarakan dengan kelas gitu. Jadi kalau nanti misalnya sudah ada penggantinya, saya nanti akan sampaikan ya, tapi jangan pasti tidak akan berbeda ya sebetulnya dengan materi yang saya sampaikan. Hanya mungkin pada saat Anda masuk ke kelas, mudah-mudahan bisa secara offline gitu. Ini memang lagi di kampus ya semuanya ya, tadi sedang offline ya? Iya, Bu. Oke, baik. Jadi pantesan tadi nanyanya di ruang sekian gitu ya. Dan saya mungkin agak pas saya lihat kaget juga mungkin dipikir saya mungkin ada di kampus juga hari ini, tapi saya lagi nggak di kampus gitu. Oke, baik, kita masuk ke materi. Coba saya slide share dulu. Sebentar. Oke. Jadi yang terkait dengan kode etik audit internal sebetulnya, sebentar saya slide show dulu. Sudah terlihat share-nya? Sudah, Bu. Baik, jadi terkait kode etik gitu ya, dan bagaimana kita menyikapi adanya kode etik profesi dari seorang auditor internal, maka paling tidak kita mengetahui pertama adalah asosiasi profesinya dulu ya. Asosiasi profesi dari internal auditor itu di Indonesia ada yang namanya Institute of Internal Auditor Indonesia ya, tetapi kalau secara internasional maka di IIA internasional itu ada gitu ya, dengan kode etik yang kita anggap sebagai mandatori atau kewajiban. Jadi pedoman wajib bagi para internal auditor yaitu kita bisa melihat di International Professional Practices Framework IIA itu. Di situ adalah ada mandatory guidance atau pedoman yang wajib gitu ya terkait dengan prinsip dasar, definisi dan standar audit internal. Anda bisa lihat di linknya, nanti coba Anda klik ya di link yang merah ini, coba Anda lihat itu akan muncul di websitenya di IIA ya, di Institute of Internal Auditors ya. Nah, di situ di IIA menyampaikan bahwa kode etik ini merupakan prinsip-prinsip dan harapan yang memandu perilaku individu ya, bagaimana kita berperilaku secara individu dalam suatu organisasi yang menyelenggarakan kegiatan audit internal. Nah, kode etik ini merupakan syarat dan harapan minimal sebetulnya. Jadi bukan maksimal, itu minimal. Jadi minimal dia punya ini, tetapi diharapkan organisasi itu mengembangkan tersendiri ya, masing-masing mengembangkan. Jadi jangan sampai menganggap oh ya udah paling tidak kita bisa ini, tapi tidak seperti itu ya. Jadi kalau bisa prinsip yang ada itu dalam DIIA dikembangkan lagi karena ini merupakan syarat atau harapan minimal. Nah, tujuan IIA mengatur kode etik sebetulnya kan hampir semua profesi punya kode etik ya. Guru punya kode etik, dosen punya kode etik, dokter punya kode etik, lawyer atau pengacara punya kode etik. Nah, ini internal auditor juga punya kode etik gitu. Kenapa diatur? Untuk mendorong terwujudnya budaya etis dalam berprofesi audit internal ya. Ada dua komponen dalam kode etik IIA, yaitu prinsip-prinsip yang relevan gitu ya dalam berprofesi sebagai audit internal. Kemudian yang kedua adalah aturan perilaku yang menjelaskan norma atau perilaku yang diharapkan gitu ya. Jadi ada prinsip dan aturan perilaku. Kita akan lihat next slide-nya ya. Ini tadi kalau Anda klik yang merah tadi, linknya akan memunculkan masuk ke sini ya. DIIA Code of Ethics itu akan masuk ke dalam DIIA untuk global nih gitu ya, bukan Indonesia nih tapi globalnya yang internasional. Ini adalah untuk mandatory guidance bahwa introduction of the Code of Ethics itu ada dalam websitenya DIIA. Jadi Anda tinggal milih aja languages-nya apa. Ada berbagai macam bahasa ya, bisa Anda lihat.
Kemudian Anda bisa lihat di sebelah kiri ini yang slide ini yang ada standards and guidance, di situ ada IPPF, itu adalah standar profesional untuk internasional, tapi nanti akan saya sampaikan IPPF-nya dalam bahasa Indonesia ya ada ya. Karena kita lihatnya di IAE Indonesia. Kemudian ada lagi nih misalnya terkait standar, kemudian terkait dengan mandatory guidance, bagaimana ada pedoman yang mandatory yang wajib ya dipahami oleh seorang auditor internal. Nanti Anda coba klik, Anda cek ya, Anda browse seperti apa isinya. Nah, prinsip itu ada 4 ya seorang dalam kode etik internal auditor, yaitu integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi. Nah, masing-masing ini nanti akan dijelaskan masing-masing perilakunya ya. Nah, integritas ini berarti kita memiliki keinginan sebetulnya untuk melakukan sesuatu itu dengan sepenuh hati. Jadi kita membangun kepercayaan diri kita sebagai auditor internal, kemudian kita juga yakin apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan standar yang ada gitu. Kita benar-benar melakukan segala sesuatu itu sepenuh hati, dan kita meyakini bahwa kita itu akan bekerja secara benar sesuai dengan aturan atau standar yang ada. Kemudian objektivitas. Nah, objektivitas ini berkaitan dengan tingkat profesionalisme seorang auditor internal ya. Bagaimana dia mengumpulkan data atau bukti gitu ya, mengevaluasi, mengkomunikasikan, dan seluruh aktivitas yang terkait dengan pekerjaan audit Anda lakukan semuanya. Nah, tetapi gitu ya, kalau Anda objektif gitu, maka Anda akan menilai sesuatu itu sesuai dengan buktinya, ya, keadaan yang sebenarnya. Tidak dipengaruhi oleh pihak lain atau kepentingan pribadi gitu ya, karena ini terkait dengan objektivitas. Objektivitas itu kan biasanya lawannya subjektivitas ya, subjektif ya. Jadi kalau subjektif itu memandang orang dari tampilannya, apakah kita atau kenal atau tidak, apakah dia dekat atau tidak, gitu subjektif ya. Rasa kita mempengaruhi terhadap penilaian itu namanya subjektif ya. Tapi kalau objektif kita mau tidak punya perasaan diharapkan terhadap seseorang yang memang sedang kita audit. Jadi tidak ada kepentingan pribadi gitu. Berikutnya adalah kerahasiaan. Ini confidential ya, karena terkait dengan pekerjaan kita lebih ke banyak hal-hal yang sifatnya confidential atau hukum, apalagi terkait dengan keuangan misalnya, maka auditor internal itu dilarang membuka atau menyebarluaskan gitu ya informasi yang terkait dengan audit itu kepada pihak yang lain, kepada pihak luar yang memang tidak ada kaitannya relevansinya dengan masalah pekerjaan kita. Tetapi kalau itu merupakan kewajiban hukum, misalnya diminta oleh kepolisian misalnya, atau diminta oleh mungkin aparat keamanan gitu, atau itu dalam misalnya ada hakim, ada polisi atau siapapun yang memang punya kewenangan gitu, maka itu bisa kita menyampaikan ya. Tetapi kalau tiba-tiba kita ngobrol ke teman kita sendiri gitu ya, atau ke keluarga kita sendiri itu nggak boleh. Karena nggak ada kewenangan kita untuk menyampaikan informasi yang memang sifatnya rahasia. Kemudian kompetensi. Auditor internal itu harus menerapkan keinginan untuk selalu memperbaharui, mengembangkan ilmu gitu ya, kompetensinya baik itu pengetahuan, keterampilan, pengalaman. Jadi Anda bisa mengikuti pelatihan, seminar, atau meningkatkan jenjang lanjut kuliah misalnya, atau ke level jenjang berikutnya ya yang lebih tinggi gitu. Nah, ini tujuannya adalah untuk membantu juga updating ilmu terkait dengan audit internal. Ini prinsipnya ya, jadi ada 4 ya, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Ini prinsipnya. Nah, sekarang kita melihat secara perilaku, integritas itu auditor internal harus apa gitu. Ya, lebih detail lagi gitu. Kalau tadi prinsipnya ini lebih detail lagi. Harus melaksanakan pekerjaan secara jujur, hati-hati, dan bertanggung jawab. Tadi ya sepenuh hati gitu. Kemudian mematuhi hukum ya dan aturan yang berlaku gitu ya, atau profesi yang ada. Tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan ilegal, itu karena kita berintegritas, sepenuh hati, jujur, otomatis kita tidak akan melakukan perbuatan yang ilegal ya. Kemudian menghormati, mendukung tujuan organisasi yang sah dan etis. Jadi kalau misalnya kita ada organisasi yang sudah memiliki kepastian hukum,
Anda tidak lagi mempercayai bagian-bagian dari organisasi yang nggak jelas gitu ya. Jadi Anda menghormati ini loh perusahaannya dengan misalnya struktur organisasi ini gitu ya. Jadi kalau ada pihak lain yang mempengaruhi itu, Anda tidak terpengaruh ya. Jadi kita berbicara mengenai kejujuran kita, integritas kita, kemudian bagaimana kita mematuhi hukum dan aturan gitu ya, dan tidak terlibat dalam kegiatan ilegal ya. Ini integritas. Kemudian objektivitas, perilakunya apa gitu ya. Tadi ya, tidak boleh terlibat hubungan gitu ya dengan pihak lain atau misalnya kelompok lain yang mengakibatkan adanya pertentangan nih. Misalnya hasil audit temuannya A misalnya. Tapi ada pihak lain yang menginginkan hasilnya jadi B gitu. Ya, jadi Anda mendapatkan mungkin intimidasi atau tekanan gitu ya dari pihak lain. Nah, itu auditor harus menjauhi hal-hal yang terkait pertentangan ini gitu ya. Kalau bisa kalau Anda misalnya merasa bahwa wah saya nggak bisa objektif nih karena ternyata ada hal-hal yang bertentangan misalnya atau ada hal mungkin di dalam audit ini ada keluarga atau siapapun yang bisa mempengaruhi itu ya. Jadi lebih ke jadi subjektif nantinya, nah itu nggak boleh gitu. Kemudian tidak boleh menerima apapun, nah ini bisa mengganggu objektivitas atau bahasa lain mungkin bisa mengganggu independensi ya, mengganggu pertimbangan profesional kalau kita mendapat misalnya ada hadiah, kado atau gratifikasi gitu ya, nggak boleh gitu ya, itu nanti objektif kita bisa berkurang malah menjadi subjektif nantinya gitu ya. Kemudian harus mengungkapkan semua fakta yang diketahui secara realnya seperti apa adanya gitu ya. Jadi dilarang tuh Anda misalnya menghilangkan atau tidak mengungkapkan, karena mungkin tadi ada subjektif bahwa Anda kenal gitu ya, atau itu keluarga auditinya sehingga pada saat Anda ingin mengungkap fakta-fakta yang temuan-temuan negatif misalnya, itu cenderung disembunyikan atau ditahan tidak diungkapkan gitu. Tapi kalau yang positif Anda ungkapkan semua gitu ya, tapi yang negatifnya Anda upaya untuk tidak ungkapkan gitu. Nah, itu objektivitas perilakunya. Jadi tadi 2 ya, integritas, objektivitas. Nah, ini terkait dengan kerahasiaan. Harus hati-hati menjaga atau menggunakan informasi yang diperoleh selama tugas. Karena apa? Secara umum auditor internal itu kan akan masuk ke area yang sifatnya rahasia. Baik itu dokumen maupun alur sistem informasi dan seterusnya tuh gitu. Dan juga memang yang paling penting adalah dokumen ya rahasia, misalnya terkait dengan gaji seseorang, pendapatan seseorang, atau hal-hal lain yang sifatnya rahasia. Ya, tidak boleh digunakan untuk keuntungan pribadi yang bertentangan dengan hukum atau yang merugikan organisasi yang jelas ya. Bahwa Anda menggunakan data-data itu untuk kepentingan Anda pribadi atau kelompok misalnya, itu nggak boleh. Ya, jadi perilakunya seperti itu. Next, nih kompetensi. Karena tadi auditor internal itu harus selalu update ilmu, mengembangkan ilmu, maka dia akan terlibat dengan proses pengembangan pengetahuan dan keahlian yang dia miliki gitu ya. Jadi lebih cenderung fokus nih. Misalnya kalau Anda jadi auditor apa nih? Auditor keuangan misalnya. Udah belajarnya auditor keuangan, kemudian terlibatnya juga dalam proses auditor keuangan. Jangan sampai Anda mengaudit misalnya Anda paham keuangan tapi misalnya ditugaskan mengaudit terkait dengan perkebunan misalnya. Anda menyanggupi gitu. Padahal kan tidak kompeten di situ gitu. Jadi harusnya tidak sampai ke situ ya. Kemudian memberikan layanan audit internal sesuai dengan standar praktik profesional tadi ya. Ada standarnya, aturannya gitu ya. Seperti apa kita memberikan layanan. Kemudian harus senantiasa meningkatkan keahlian, efektivitas dan kualitas layanannya secara berkelanjutan. Ya. Jadi selalu secara terus-menerus gitu ya. Anda diminta untuk meningkatkan keahlian, efektivitas, kualitas pelayanan. Tadi bisa mengikuti pelatihan, seminar, update ilmu, jenjang pendidikan lebih tinggi secara berkelanjutan ya. Jadi selalu kesinambungannya ada gitu. Tidak berhenti karena kalau berhenti nanti Anda kurang update ilmunya gitu ya. Tapi secara terus jadi Anda mungkin gantian gitu ya, tidak harus berbarengan nih. Kalau berbarengan nanti pada saat ada pekerjaan kosong nih di kantor departemen internal audit misalnya.
Jadi gantian tahun ini siapa dulu, berikutnya next gitu ya, karena itu bisa diatur ya. Apalagi kalau ikutnya hanya seminar atau pelatihan mungkin kan waktunya tidak terlalu lama. Kecuali mengambil jenjang pendidikan lanjut itu kan reguler ya, lebih menghabiskan waktu lama ya. Nah, itu lebih cenderung ke sana gitu. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan silakan terkait dengan prinsip dan perilaku dari seorang auditor internal ya. Di mana secara prinsip ada 4 gitu ya. Terkait dengan satu apa tadi? Ada yang satu apa? Integritas gitu ya. Yang kedua objektivitas. Yang ketiga apa? Kerahasiaan. Yang keempat kompetensi ya. Nah, itu masing-masing kita harus mengembangkan perilaku itu sesuai dengan prinsip tadi gitu. Itu lebih cenderung bahwa kita mengerjakan sesuatu itu pertama sepenuh hati, jujur, mengikuti aturan yang berlaku gitu ya. Objektivitas kita tidak terpengaruh oleh intimidasi pihak lain, lebih cenderung bahwa kita apa adanya sesuai dengan hasil gitu ya. Kemudian kerahasiaan karena tadi proses kita mengaudit itu banyak dokumentasi ya, maka informasi-informasi itu tidak bisa tidak boleh disampaikan ke orang lain yang memang nggak relevan gitu ya. Kemudian yang terakhir kompetensi selalu berkeinginan untuk mengembangkan diri, selalu berkeinginan untuk mengupdate ilmu yang terkait dengan kompetensinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Enggak ada? Belum? Oke, next ya, sebentar kita lihat. Oke, kita lihat aturan perilaku sudah tadi. Nah, terkait dengan kode etik auditor internal pemerintah Indonesia. Nah, tadi kita berbicara mengenai kode etik ya, auditor internal. Tapi di kita juga selain auditor internal yang bekerja di KAP atau di perusahaan atau organisasi, ada juga auditor internal pemerintah ya. Misalnya yang sering kita ketahui mungkin terkait ya BPK, BPKP ya, tapi lebih cenderung kalau BPK itu audit eksternal. Kalau audit internal itu lebih cenderung ke BPKP, kemudian juga auditor-auditor dari Inspektorat Jenderal Kementerian gitu ya. Nah, mereka menggunakan kode etik ini berdasarkan AIP ini ya, karena profesinya sebagai auditor internal di pemerintah. Nah, AIP ini menambahkan prinsip etika nih di sini. 2 lagi yaitu akuntabel dan perilaku profesional. Kalau tadi kan kita berbicara ada 4. Tapi ya AIP ini menambahkan menjadi 6 ya. Ada akuntabel dan perilaku profesional. Nanti saya sampaikan filenya AIP ya, supaya Anda bisa membandingkan juga bisa membaca. Kemudian juga ada pengaturan tentang aturan perilaku dalam organisasi, ada hubungan sesama auditor, bagaimana kita bekerja sama dengan auditor lain, kemudian hubungan antara auditor dan auditi gitu, atau dia sebutnya auditan gitu ya. Bagaimana bahwa meskipun independen, meskipun objektif, tapi komunikasi harus tetap dijalin antara auditor dengan auditi. Kemudian ada larangan, pelanggaran, dan sanksi atas pelanggaran ya. Ini Anda bisa lihat sih kalau di websitenya, Anda tinggal klik ini ya, terkait dengan AIP ini ya, kode etik ini. Oke, nah ini pedomannya, nanti ada filenya nih saya sampaikan ya. Nah ini yang penting nih, yang berhubungan dengan tugas yang saya sampaikan ya. Jadi kita berbicara mengenai audit charter. Apakah itu audit charter? Ya. Audit charter itu adalah bagian dari komitmen gitu ya, perjanjian sebetulnya antara auditor dengan pimpinan organisasi atau perusahaan gitu ya, yang di situ mendefinisikan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab internal auditor. Kita itu punya kantor ya, atau punya satuan, misalnya kalau di organisasi pemerintah kan satuan pengawas internal misalnya. Kalau di perusahaan misalnya kantor akuntan auditor internal misalnya. Atau juga ada yang menyebut internal audit department misalnya, departemen internal audit. Harus memiliki yang disebut
audit charter atau piagam audit internal. Di mana di situ ada aktivitas-aktivitas audit internal dalam organisasi, kewenangan, personelnya seperti apa, kemudian juga penugasan-penugasan yang penting dalam kegiatan audit internal ini. Nah, audit charter ini wajib dimiliki ya oleh semua satuan pengawas internal, oleh kantor audit internal atau departemen audit internal. Karena tadi merupakan komitmen ya dari para auditor internal ini terkait dengan tujuan, wewenang dan tanggung jawabnya. Jadi mereka tinggal baca, mereka tahu ya wewenang tanggung jawabnya apa. Nah, ini yang saya ini yang saya coba saya contohkan ya sebelum ke sini. Saya akan stop sharing, saya akan perlihatkan contoh dari Bank Mandiri kalau nggak salah ya. Oke, sudah terlihat share-nya? Kelas? Sudah, Bu. Oke. Jadi ini contoh piagam audit intern ya. Bank Mandiri. Maksudnya tahun 2022 ya. Jadi kalau kita melihat contoh ini, Anda bisa melihat tadi bahwa ada komitmen. Jadi di pertama adalah mereka menjelaskan mengenai dalam charter ini adalah atau piagam ini adalah dia menyampaikan bahwa dalam rangka apa mereka membuat ini gitu ya. Dalam rangka menjaga mengamankan kegiatan usaha dan seterusnya, maka memberikan landasan pedoman bagi internal audit yang merupakan bagian dari sistem pengendalian internal, maka perlu ditetapkan internal audit charter. Internal audit charter ini disusun berdasarkan apa regulasinya disebutkan ya, bla 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 gitu, karena bank berarti mengacu kepada bank umum dan standar bla bla bla, the Institute of Internal Auditor IAE ya, jadi tetap mengacu ke sini. Nah, masukkanlah tuh visi misinya. Visinya adalah visi dari apa? Visi dari mana? Ada yang tahu nggak visi mana? Visi Bank Mandiri atau visi apa? Visinya internal audit ini, apakah departemen internal audit atau kantor internal audit atau satuan pengawas internal? Dia punya visi apa nih? Menjadi strategic partner dan standar internasional gitu ya. Nah ini kan ini hal-hal yang harus disusun ya oleh yang namanya departemen atau kantor itu harus disusun supaya apa? Pada akhirnya mereka memiliki tujuan, vision untuk mencapai apa. Kemudian baru kita ke mission atau misinya. Mereka harus melakukan apa? Membantu organisasi mencapai tujuannya, mengevaluasi efektivitas internal kontrol dan seterusnya, mengelola aktivitas internal audit, mengembangkan kompetensi, meningkatkan sinergi fungsi audit internal dan eksternal. Nah, di sini ada visi misi, kemudian fungsi, function ya. Ini melakukan aktivitas internal audit yaitu 2, assurance dan consulting. Ya, terkait assurance dalam hal kita meyakini menilai sesuatu, kalau consulting terkait dengan konsultasi ya. Konsultan, dia menjadi konsultan. Kemudian juga melakukan aktivitas investigasi kalau di sini ya, penerapan risk management, proses governance dalam organisasi perusahaan. Nah, ini fungsi nih. Kemudian kedudukan dalam organisasi gitu ya. Nah, kedudukannya di mana nih? Ternyata internal audit itu adalah membantu direktur utama dan dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan. Internal audit dipimpin oleh seorang chief audit eksekutif yang diangkat diberhentikan oleh direktur utama ya, dengan mendapat persetujuan dari dewan komisaris dan seterusnya ya. Kemudian ini kedudukan kan, kemudian bisa berkomunikasi langsung dengan siapa? Direktur utama, direksi, dewan komisaris dan seterusnya. Kemudian audit internal, auditor bertanggung jawab secara langsung pada chief audit eksekutif karena ini personalnya nih, individu nih. Seorang internal auditor bertanggung jawab pada atasannya nih, chief audit eksekutif. Ya. Nah, baru chief audit eksekutif bertanggung jawab untuk 1 2 3 banyak terus ya. Sampai berapa nih? Sampai 11. Kemudian dalam penerapannya harus terintegrasi gitu ya. Nah, ruang lingkupnya mana nih? Ruang lingkupnya Bank Mandiri, perusahaan anak atau anak perusahaan, afiliasi dan seterusnya ya.
Kewenangan di sini disebutkan banyak kewenangan, tanggung jawab ada gitu ya. Terus kemudian melaksanakan sesuatu terkelola terintegrasi terkait apa, 1, 2, 3 gitu. Nah ini baru nih kita masuk ke dalam kode etik ya. Internal auditor harus independen, objektif, dan profesional. Kalau di Bank Mandiri seperti ini ya. Jadi ada tambahannya dari AI tadi yang terkait dengan integritas, objektivitas, tadi kan gitu ya, kerahasiaan dan kompetensi. Nah, ini dia mengambil yaitu adalah independensi. Independensi ini lebih cenderung merupakan prinsip dari seorang auditor yang eksternal biasanya ya. Di KAP itu harus punya prinsip independensi. Dia ambil nih independen, gitu ya, dengan detailnya seperti apa sih seorang yang independen gitu ya. Objektivitas, dia objektif, tadi sama ya. Profesionalisme, profesional, termasuk di dalamnya ternyata ada integritas. Jadi kalau Anda ditanya profesional itu apa? Profesional itu kan sebetulnya bekerja sesuai dengan profesinya. Kalau Anda menjadi guru ya bekerja menjadi dalam profesi guru. Secara profesional berarti Anda harus integritas, mentalnya lebih jujur, sepenuh hati, kemudian kompetensinya dikembangkan sebagai guru, kemudian kita bagaimana cara berkomunikasi, belajar supaya baik, lisan dan tulisan, ke siapa? Kalau guru kan ke murid ya, siswa-siswa. Kalau dosen mungkin bahasanya lain, tapi ke mahasiswa gitu kan. Beda tulisannya aja, tapi sama aja bahwa itu adalah ada pengajar, ada siswanya gitu. Kemudian ada kemampuan untuk meningkatkan kualitas kompetensi. Nah ini kewajiban mematuhi kode etik internal auditor dan seterusnya, menjaga kerahasiaan. Jadi dia masukinnya di Mandiri adalah profesionalisme ya. Di situ ada integritas, dia peningkatan kompetensi, patuh terhadap kode etik dan juga menjaga kerahasiaan. Nah ini kode etik dan profesinya, ini dari IIA ini yang tadi kita bacakan, tadi kita diskusikan ya. Ada integrity, objectivity, kemudian ada kerahasiaan, kompetensi gitu ya. Nah ini terkait dengan investigator kalau kita ada pekerjaan atau tugas investigasi. Harus seperti apa kalau kita menjadi investigator gitu. Kita harus memiliki kode etik juga. Tidak selalu investigator itu selalu bertindak sebagai apa yang disebutnya ya, detektif atau polisi misalnya yang memang melakukan investigasi. Kenapa tidak bisa? Karena kita itu bagian dari perusahaan. Jadi dalam menjalankan pun kita harus memiliki etika. Itu teman-teman kita gitu ya. Itu kolega kita semua gitu. Jadi dalam melaksanakan tugas pun harus selalu menunjukkan komitmen profesional, hati-hati, kemudian juga tidak terlibat tindakan ilegal, juga aktivitas yang menimbulkan konflik of interest. Jadi misalnya kalau kita bekerja dalam suatu departemen internal audit, kemudian kita juga memiliki kepentingan terhadap suatu departemen tertentu, nah kita harusnya jangan mengaudit ke situ gitu. Ya, kalau kita misalnya eh, eh, bagian dari keluarga kita misalnya atau keluarga besar kita ada yang bekerja dalam suatu departemen tertentu, ya baiknya Anda tidak melakukan audit ke bagian itu gitu ya. Nanti ada konflik of interest karena Anda merasa bahwa ada hubungan baik dan seterusnya. Kemudian investigator menunjukkan integritas yang tinggi tadi sudah, harus mendapatkan bukti dokumentasi yang memadai gitu ya, dan harus patuh terhadap perintah pengadilan, tidak membuka informasi tadi kerahasiaan, juga melaporkan hal-hal yang relevan, apa adanya dilaporkan dan selalu meningkatkan kompetensi secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Ya, ini terkait dengan kompetensi. Kemudian independensi dan objektif, ini disatukan nih, bahwa harus independen dan objektif. Apa itu independensi gitu ya? Chief of Audit Executive itu bertanggung jawab pada direktur utama. Jadi dalam hal proses pelaporannya, maka itu harus selalu mengacu kepada keinginan untuk melakukan wewenang kita, kemudian memantau tindak lanjutnya, itu akan ada komunikasi dengan direktur utama maupun dengan komisaris maupun dengan komite audit. Nah, pertanyaannya adalah mungkin ada yang bertanya komite audit itu apa gitu.
Nah, komite audit itu bagian dari dewan komisaris atau komisaris. Jadi kalau suatu perusahaan yang terbuka, dia memiliki dewan komisaris dengan komite-komite di bawahnya. Ada komite yang terkait dengan penggajian, remunerasi gitu. Ada yang terkait dengan laporan keuangan dan audit. Itu disebutnya komite audit. Ada komite yang terkait dengan optimalisasi aset, pengembangan aset gitu ya. Ada lagi. Jadi ada komisaris itu komite-komitenya banyak gitu. Nah, komite audit biasanya berkaitan dengan relevansinya adalah dengan pekerjaan para internal auditor. Jadi komunikasinya biasanya para internal auditor itu bisa dengan komite audit langsung. Nah, komite audit kan bagian dari dewan komisaris. Nanti kalau ada rapat, misalnya meeting, ada internal auditor, ada CAE-nya, ada komite audit, ada dewan komisarisnya. Kalau misalnya direktur mau ikut, direktur utama, direktur ikut gitu ya. Nah, itu harus bebas bebas pengaruh gitu. Jadi nggak boleh misalnya karena ini para auditor internal itu kan bekerja internal di bawahnya direktur utama gitu. Karena direktur utama itu ada kepentingan terhadap departemen tertentu, maka ada intimidasi gitu ya, campur tangan. Itu nggak boleh. Kalau memang mau menerapkan profesionalisme yang bersih tadi ya. Jujur ya, tidak ada campur tangan. Nah, ini memang harus ada kesepakatan dan kesepahaman bahwa tidak boleh ada intimidasi. Gitu. Sebenarnya objektivitas nih ya, harus objektif, tidak memihak, tidak ada konflik of interest gitu ya. Nah, kendala terhadap prinsip independensi dan objektivitas itu jelas gitu ya, bahwa meskipun kita itu ingin independen, ingin objektif, kita ini kan orang internal auditor itu kan orang dalam. Jadi teorinya memang harusnya dicapai gitu, independen, objektif. Tapi kan kadang praktiknya gitu ya, karena tadi mungkin merasa bahwa kami kan bagian dari perusahaan gitu. Jangan sampai kami itu misalnya memberikan nilai yang kurang bagus terhadap departemen tertentu gitu. Jadi seolah-olah disembunyikan hasil yang negatifnya misalnya. Padahal itu nggak boleh. Kenapa? Karena sebetulnya tujuan dari temuan yang ada itu adalah untuk kita perbaiki ya, supaya kedepannya lebih baik. Jadi bukan disembunyikan gitu. Nah, kendalanya itu kadang kan kita manusia gitu ya, ada rasa mungkin tidak enak atau karena itu teman kita, akhirnya kita tidak bisa independen, tidak bisa objektif gitu. Nah, itu kadang-kadang karena ya sifat manusia biasa, wajar itu adalah selalu ada kaitannya sehingga jadi tidak independen. Tapi itu dikurangi ya, kalau mungkin dihilangkan itu akan sulit tapi dikurangi. Gitu. Kemudian penggunaan jasa eksternal, kalau kita tidak memiliki kemampuan di bidang tertentu, misalnya terkait IT, terkait juga kompetensi lain, Anda bisa menggunakan jasa eksternal. Gitu. Eksternal itu kita sampaikan bahwa kalau ini misalnya kita perusahaannya perusahaan perkebunan, kita mempelajari laporan keuangan, mungkin aja yang menjadi aset itu kan bukan hanya gedung, kendaraan, tanah gitu atau peralatan, tapi ada juga perkebunan. Bagaimana kita menilai perkebunan nih terkait dengan aset yang kita miliki misalnya. Pohonnya dihitung berapa gitu. Kan pasti ada pihak lain yang bisa menghitung tuh nilainya jadi berapa tuh pohon-pohon yang masih kecil misalnya, yang masih berapa bulan dan yang berapa tahun tuh gimana menghitungnya gitu ya. Kalau orang accounting keuangan kan nggak tahu gitu. Nah, ini menggunakan jaksa eksternal itu harus memperhatikan tadi ada transfer pengetahuan, ada juga tidak mempengaruhi independensi, harus mematuhi piagam audit internal gitu ya. Pokoknya banyak yang independensi itu sehingga apa? Pada saat kita menugaskan seseorang gitu ya, jangan terus-terusan tuh digunakan tuh. Kalau kita misalnya menyewa suatu penyedia jasa itu, kalau bisa ada maksimal 2 tahun itu dua periode berturut-turut, misalnya 1 tahun ini dipakai, tahun depan enggak, tahun ini. Jadi ada cooling off-nya gitu. Jadi jangan sampai terus-terusan karena nanti malah jadi nggak independen. Karena udah jadi kenal gitu ya. Padahal kita kan meminta pendapat jasa yang independen tadinya gitu. Kemudian ini wajib disampaikan alasannya kepada OJK terkait dengan jasa audit pihak eksternal yang sifatnya sementara. Jadi kalau misalnya kita mau minta bantuan dari departemen A misalnya, tapi hanya sebentar misalnya, tidak setahun, tidak 2 tahun, tapi berapa bulan.
Itu harus ada alasannya kenapa kita menggunakan itu. Kemudian kalau dilihat lagi berikutnya, koordinasi dengan penyedia jasa assurance lain ahli hukum. Nah, kalau ada terkait dengan keinginan secara hukum, ada gugatan atau apapun ya terkait dengan dokumen, terkait dengan masalah aturan, kita bisa menyewa ahli hukum gitu atau jasa assurance lainnya. Itu diperbolehkan ya. Karena kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Nah, kemudian lain-lain 1 kali dalam 3 tahun piagam internal audit ini atau internal audit charter ini perlu dinilai lagi gitu ya. Jadi 3 tahun sekali. Gitu. Nah, ini diberlakukan terakhir 2019, berarti karena sudah 2022 3 tahun maka ini tidak berlaku lagi, dibuat yang baru. Ini adalah komisaris utama dan direktur utama. Di sini Bank Mandiri ini tidak ada tanda tangan dari Chief Audit Eksekutif tadi, CAE tadi ya. Biasanya ada juga yang piagam itu menyajikan 1 direktur utamanya, 2 komisaris, ketiganya tanda tangan dari CAE ini atau kepala audit internal karena untuk meyakinkan bahwa ada kesepahaman gitu. Itu ya. Ini contohnya yang Bank Mandiri. Oke, kemudian next slide tadi stop sharing. Next slide, sebentar. Sebelumnya ada pertanyaan silahkan sebelum saya masuk next slide yang tadi ya. Kayaknya masih ada 1 slide lagi. Oh, reference saja. Yang tadi hanya reference sudah selesai ya, jadi sampai audit charter. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Laura, Siva. Ibu, saya izin tanya. Ya, Laura. Jadi tugasnya itu kita nentuin kode etiknya aja kan, bandingin sama kode etik yang audit di sini yang tadi kita bahas. Ya. Ya, jadi tugasnya kita kan secara teori ada ya tadi ya. Dari standarnya IAE kan gitu ya. Kemudian kalau Anda juga mengambil organisasi pemerintah ada juga AIP gitu kan. Nah, kita lihat secara secara praktiknya di perusahaan organisasi itu apakah sesuai atau mereka menambahkan tadi itu. Contohnya misalnya AIP kan menambahkan tuh ya, gitu. Jadi kita bandingkan tuh antara organisasi itu, perusahaan itu dengan teorinya atau dengan pedomannya gitu. Itu aja. Jadi analisisnya itu aja. Jadi ada perbedaan, misalnya ada tambahan ini atau enggak gitu ya. Gitu ya. Laura, jelas? Jelas Ibu. Baik Ibu, ya. Makasih ya Ibu. Ya, sama-sama. Tapi lain-lain ya, masing-masing karena banyak ya sebetulnya ya. Baik organisasi pemerintah, swasta juga yang go public, non go public. Rasanya sih sekarang kepentingan untuk melakukan audit internal itu hampir semua perlu. Karena apa? Karena mereka juga sebelum masuk ke external auditor, biasanya mereka minta juga di audit secara internal dulu. Kalau untuk perusahaan terbuka itu wajib ya seperti itu ya. Tapi kalau yang belum TBK itu alternatif pilihan, tapi mereka akan lakukan karena itu bermanfaat gitu ya terhadap kemajuan perusahaan. Gitu. Jadi kalau di organisasi pemerintah atau kalau di perguruan tinggi itu namanya kan Satuan Pengawas Internal gitu ya. Atau kalau di ITS itu Kantor Audit Internal gitu. Ya itu sama aja isinya para auditor internal gitu. Dicek tuh guidance-nya mereka punya nggak charter gitu ya. Internal audit charter, terus kita lihat isinya benar nggak, isinya tuh mengacu pada IIA misalnya atau ada tambahan misalnya. Tadi contoh Bank Mandiri mungkin ada juga tinggal browse nih misalnya punya Astra nih gitu misalnya ada kan atau perusahaan mana gitu. Gitu ya. Ada yang disampaikan lagi, tanyakan silakan. Siapa barusan? Ibu, ini mau nanya. Ibu, ini siapa? Siva Mulia. Siva, oke.
Jadi kan saya itu kan udah ada yang list yang buat perusahaannya, bukan harus setiap orang beda-beda. Tapi saya pakai perusahaan Bank Mandiri, tadi udah disebutin nama ibu, saya ganti atau gimana? Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa kalau sudah. Berarti saya nggak usah ganti, Bu. Ya, kan beda, analisisnya kan beda berarti kan Nah, dengan yang saya sampaikan kan. ya. Makasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Udah lagi? Itu batasnya sampai kapan ya? Hari besok ya? Atau hari ini? Dikumpulkannya? Deadline-nya besok, Bu. Ya, oke. Jaringannya kurang bagus. Oke, udah. Ada lagi pertanyaan? Nanti saya akan sampaikan di learning juga ya terkait dengan kode etik IPPF sama AIP ya yang tadi mungkin belum di share di learning ya, saya akan share sekarang nanti. Kalau kita sudah selesai aja. Jadi ini mungkin materinya udah selesai karena memang kode etik itu gak terlalu banyak. Cuman tadi pemahaman kita mengenai kode etik dan perilaku yang harus diimplementasikan atau diaplikasikan itu seperti apa gitu ya, itu harus kita pahami gitu. Jadi jangan sampai kita berbicara kode etik. Nah mungkin ada satu lagi yang penting ya. Saya melihat pentingnya masalah komunikasi gitu. Jadi kita bertindak sebagai apapun, profesi apapun, itu kan penting masalah komunikasi. Bagaimana kita menyampaikan ke pihak lain mengenai informasi yang ini kita sampaikan. Nah, auditor menyampaikan kepada auditi pasti itu, ya. Nah, sekarang permasalahannya adalah pada saat kita menyampaikan informasi itu, jangan lupa kita itu selalu menyampaikan informasi dua, balance ya. Informasi positif dan informasi yang negatif gitu. Jadi jangan semuanya negatif gitu. Temuan positif disampaikan, temuan negatif disampaikan. Itu kan cara berkomunikasi yang baik. Kalau kita berkomunikasinya hanya selalu negatif, 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 kebayang nggak kita menjadi auditi ya? Auditor datang pasti hasilnya negatif kan gitu kan? Karena apa? Karena hasilnya temuannya negatif terus gitu. Padahal saya yakin tuh yang namanya temuan itu kadang ada mungkin banyak positifnya mungkin, negatifnya sedikit. Atau mungkin dibalik, positifnya sedikit, negatifnya banyak. Tapi pasti ada positifnya, pasti itu ada positifnya. Ya. Jadi enggak selalu bahwa kita itu menyajikannya yang negatif. Itu bentuk komunikasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah komunikasi itu disampaikan dalam apa disebutnya ya? Cara mungkin yang secara lisan maupun tulisan gitu. Ya, kalau secara lisan itu kan kita bisa menyampaikan langsung bagaimana mengkomunikasikannya dengan auditi. Ya dalam acara meeting, rapat gitu kan ya. Tapi kalau tulisan maka Anda bisa menyajikannya dalam bentuk ya tulisan laporan atau misalnya notulensi hasil rapat gitu ya, itu tulisan. Tapi kalau lisan Anda menyampaikan langsung bagaimana bahwa ini hasil diskusi kita mengenai temuan, silahkan disampaikan, ada diskusi. Boleh diskusi itu saling apa ya disebutnya ya, saling debat boleh gitu ya, saling debat boleh. Karena debat itu menandakan bahwa auditor punya pendapat, auditi punya pendapat gitu. Tapi kalau tidak ada debat, berarti hanya auditor yang berpendapat gitu. Auditinya terima aja gitu kan, diam-diam aja gitu. Ya. Jadi kita pun jadi auditor harus belajar apa? Ilmu komunikasi. Ya. Itu jangan lupa gitu. Di dalam beberapa ilmu mata kuliah apapun, Anda harus belajar ilmu komunikasi. Ya. Nah, kalau suatu saat misalnya saya minta Anda presentasi terkait dengan apa yang Anda tulis itu ilmu komunikasi.
Karena Anda nulisnya sudah, mengkomunikasikannya belum secara lisan. Baru mengkomunikasikan secara tulisan. Coba deh kapan-kapan Anda latihan tuh. Kan selama ini Anda nulis laporan, kumpulin. Presentasi aja. Pasti beda-beda tuh gayanya. Ada yang gayanya kayak banyak sebutnya gugup atau nervous gitu ya. Dikit-dikit berhenti, dikit-dikit pakai minum, dikit-dikit segala macam ada tuh ya. Ada yang menyampaikan sesuatu itu dia nggak mau ngelihat audiens, dia ngelihatnya kalau nggak atap layar gitu dia lihat gitu ya. Karena dia nggak melihat audiens gitu ke atas gitu matanya gitu. Ya. Itu gaya mengkomunikasikan. Jadi kenapa kita harus belajar? Karena nanti Anda bekerja akan seperti itu. Ya. Akan ada masanya Anda berkomunikasi dengan pihak lain. Gitu. Ya. Jadi nanti kalau tugasnya secara pribadi, saya ini individu ya. Nanti saya kalau tugas kelompok, saya nanti mungkin akan ada tugas kelompok, pasti saya minta Anda untuk presentasi. Presentasinya kelompok tapi yang menyampaikan masing-masing ya. Supaya Anda bisa mengkomunikasikan apa yang Anda tulis secara lisan. Itu wajib. Kenapa wajib? Pertanyaan berikutnya. Nanti Anda akan berhubungan dengan orang-orang pada saat Anda bekerja. Gitu ya. Anda wajib bisa berkomunikasi secara teamwork. Atau kita bekerja secara teamwork. Gak boleh sendiri kerja tuh. Itu jadi itu ya. Jadi bahwa ada implementasi dari hasil Anda mencari tadi apa? Charter, internal audit charter, kemudian Anda analisis tuh secara teori seperti apa gitu. Bahwa ada 4 prinsip, 4 perilaku dari prinsip. Kemudian nanti di charter yang Anda lihat di suatu organisasi atau perusahaan sama enggak? Tadi kan minimalnya adalah syarat minimal kan gitu. Mereka menambahkan misalnya nambah akuntabilitas, nambah lagi misalnya terkait dengan apa kemampuan berkomunikasi. Kalau tadi apa di pemerintah itu dia ada hubungan sama auditor gitu ya disebutkan satu-satu gitu. Tapi ada juga yang memang sama, nggak apa-apa gitu. Dan dalam organisasi itu kan ada 2, pemerintah sama non pemerintah, swasta ya. Nah disitulah Anda bisa melihat di IAE ini digunakan nggak sih gitu. Coba Anda browse di IAE, kemudian kita lihat sama nggak. Nanti saya akan share di learning ya terkait dengan IAE Indonesia ya, IPPF-nya ya. Supaya Anda bisa baca. Kalau dilihat di websitenya memang kan di IAE itu lebih cenderung ke internasional tapi ada yang IAE Indonesia. Languages-nya bisa dipilih tuh bahasa Indonesia. Ya. Jadi tolong nanti Anda browse supaya Anda tahu profesi auditor internal itu memiliki kode etik, code of conduct namanya ya. Kemudian memiliki internal audit charter di mana di situ diatur mengenai apa tadi? Mengenai apa tadi? Tujuan ya, tanggung jawab, wewenang gitu kan. Di situ ada ya fungsi gitu kan. Ada semua di situ. Ya, jadi kalau Anda misalnya nanti ujian. Kalau ujian nih misalnya saya minta ujiannya ujian yang kasus misalnya. Anda punya bisa menyampaikan mengenai isi dari internal audit charter. Kalau Anda sudah punya yang sekarang yang saya tugaskan, Anda pasti ingat nih perusahaannya ini isinya kurang lebih isinya begini gitu. Ya. Harus Anda baca, kalau nggak Anda baca nanti Anda nggak tahu nih charternya perusahaan ini isinya apa gitu. Gitu ya. Itu bentuk dari kita memahami secara real di dunia industri, di dunia organisasi perusahaan yang ada di luar. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Sakila, Iza, Muhammad Abid, Siva, Laura, Dea, Vera, Mawana, Elvira nih cuma tinggal 17 orang nih. Gak apa-apa, tapi yang lain menyampaikan ke teman-temannya ya yang memang ada di sana gitu ya. Bahwa tugas yang saya berikan itu bentuk dari kita harus berkomunikasi dengan cara kita memahami
para auditor internal itu bekerja seperti apa, kemudian juga mereka bentuk mengkomunikasinya seperti apa, tapi yang jelas mereka harus memahami kode etik ya. Kode etiknya jelas, secara umum ada 4 minimal itu ya, integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan kompetensi. Dan masing-masing kita diminta untuk memahami itu, apalagi kalau Anda punya keinginan bekerja sebagai auditor internal. Ya. Oke. Dan kode etik ini juga hampir sama dengan kode etik yang ada di profesi audit ya. Sebagai auditor eksternal sama. Harus objektif, independen, gitu, integritas, dan seterusnya. Tapi kalau audit internal karena kita kerja di dalam perusahaan gitu ya, otomatis kita punya organisasi profesi yang beda dengan auditor eksternal ya. Kita lebih cenderung ke DIIA ya, Institute of Internal Auditor. Oke, ada pertanyaan kira-kira? Jadi itu tugas dari saya, silakan selesaikan gitu ya, dikumpulkan tepat sesuai dengan jadwal. Insya Allah minggu depan